Dan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk belajar bersama membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbaiki diri menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan suri tauladan kita semuanya yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Taib, hadis ke-33 dari kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi. Hadis tersebut berbunyi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadisun hasan rawahul Baihaqi hakada ba'duhu fis sahihain. Dari terjemahan atau terjemahan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun penuntut wajib mendatangkan bukti dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi seperti ini dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Baihaqi nomor 21201 dalam Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra ya lil Baihaqi. Sebagiannya diriwayatkan dalam Sahihain yaitu Sahih Bukhari nomor 4552 dan Sahih Muslim nomor 1711. Kedudukan hadis. Sebelumnya ke ininya ya, darajah hadis ya. Derajat hadis ini sahih dan tidaknya seperti sudah tertulis di situ bahwasanya Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini sebagai hadis hasan, dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada riwayat yang serupa seperti itu meskipun tidak sama persis ya, tapi secara makna sama ya. Secara makna sama di dalam riwayat Bukhari dan juga di dalam riwayat Muslim. Kemudian kedudukan hadis ini merupakan hadis yang sangat penting dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya Imam Nawawi ibaratnya memeras ya dari berbagai hadis yang ada, dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan hadis yang beliau tahu, diperas menjadi 40 saja. Ini tentu hadis-hadis yang beliau pilih ini betul-betul usul gitu, betul-betul hadis yang merupakan pokok dari ahkam ya, hukum-hukum lain yang begitu penting untuk beliau sebutkan di dalam 40 hadis pilihan ini. Dan beberapa ulama seperti Ibnu Daqiq Al-Aid, salah satu pensarah ya, salah satu pensarah Arba'in Nawawi ini menyebutkan bahwasanya hadis ini merupakan salah satu landasan dalam menetapkan hukum. Jadi hadis ini salah satu kaidah di dalam al-qadha. Qadha itu peradilan ya, peradilan di dalam Islam. Dan rujukan paling pas dalam menghadapi persengketaan dari al-khusumah. Jadi salah satu rujukan atau referensi ya di dalam menengahi sebuah persengketaan di dalam syariat Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Utsaimin juga mensarah hadis Arba'in Nawawi. Beliau mengatakan hadis ini adalah landasan dan kaidah utama dalam peradilan al-qadha ya, dalam peradilan. Sangat berguna bagi hakim dan tidak hanya hakim kata beliau, juga orang-orang yang ingin mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Jadi di dalam Islam itu ada namanya tahkim, ada namanya qadha. Kalau qadha itu bisa hanya dilakukan oleh qadhi, seorang qadhi yang memang dia menjabat sebagai qadhi. Tapi kalau tahkim itu tidak mesti qadhi.
Tahkim itu misal ada dua orang bersengketa, udah kita datang kepada fulan, kita minta ditengahi, ya, itu namanya tahkim. Dan yang diminta itu tidak mesti harus seorang qadhi, tidak mesti harus seorang hakim. Tetapi kalau qadha ini merupakan apa namanya, dilakukan hanya oleh orang yang memang berprofesi atau memang dia sebagai hakim. Dan memang qadhi itu di dalam syariat Islam dia adalah perwakilan atau perpanjangan tangan daripada al-imam al-udma atau perpanjangan tangan dari khalifah. Baik, kita lanjutkan keterangan hadis ya. Ibnu Rajab salah satu pensarah juga, pensarah hadis Al-Jami' Ulum Al-Hikam ya, menyebutkan bahwasanya asal hadis ini ada dalam Sahihain. Jadi memang hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi nasnya atau apa namanya lafadznya tidak sama persis, tapi secara makna sama ya. Secara makna sama. Jadi secara makna hadis ini tidak hanya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dalam kitab-kitab hadis yang lain banyak. Tetapi kita talabatul ilmi perlu memahami bahwasanya untuk memotong jalan, artinya memudahkan jalan mencari kesahihan sebuah hadis, ya cari saja dalam Bukhari dan Muslim. Kalau ada ya sudah selesai gitu. Kita nggak perlu repot, nggak perlu capek-capek mencari di kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu masih perlu ditakkid gitu ya. Misalnya ada di dalam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Maka perlu ditakkid yang disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi atau hadis yang kita maksud yang ada di dalam Sunan Tirmidzi ini sahih apa tidak? Karena ternyata ada di sana hadis yang mungkin dhaif atau derajatnya kurang dari sahih atau kurang dari hasan. Tetapi kalau sudah disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, ini para ahlul ilmi sepakat bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim itu adalah hadis-hadis sahih. Jadi sudah tidak perlu capek-capek lagi gitu ya. Kalau kita kecuali kita ingin belajar takhrij hadis itu lain lagi. Tapi kalau misalnya kita ingin potong jalan, ya sudah. Kalau sudah ada dalam Bukhari Muslim selesai gitu. Kita tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga lagi. Kemudian hadis yang dimaksud yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu lafadznya seperti ini ya. Lau yu'ton nasu bidakwahum. Tadi di dalam hadis yang kita baca di dalam Arba'in Nawawi kan lau yu'tor rijalu ya. Lau yu'tor rijalu. Di sini lau yu'ton nasu. Jadi lau yu'ton nasu ya, sama ya. Oh ya. Lau yu'ton nasu bidakwahum lada'anasun. Oh ya ini yang kedua ini. Lada'anasun. Kalau di dalam Arba'in Nawawi kan ada lada rijalun, lada anak, sedikit lafadznya sedikit berbeda. Dan ini keunikan ini ya, keunikan ilmu hadis itu seperti itu. Beda lafadz itu sangat-sangat diperhatikan begitu. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kesikohan seorang perawi. Beliau ini merawikan lafadznya saja atau apa yang beliau dengar gitu. Dan ini juga menjadi patokan ya, apakah seseorang itu bisa dihukumi ya kalau hafalannya kuat atau tidak. Makanya ini merupakan salah satu warisan kita ya kaum muslimin yang Masya Allah luar biasa, yang melahirkan atau mewariskan keilmuan yang luar biasa. Sehingga hadis-hadis Rasulullah itu betul-betul tersaring ya, betul-betul eh, apa namanya yang sampai kepada kita itu betul-betul hadis yang sahih dan terjamin kesahihannya itu karena memang Masya Allah luar biasa saringan-saringannya dan apa namanya ilmu-ilmu ya yang berkaitan dengan ilmu hadis itu luar biasa. Walakinnal yamin alal mudda'a alaihi
wal hikam, bahwasanya para ulama sudah bersepakat bahwa yang menuduh atau al-mudda'i itu diharuskan untuk membawa bukti, sedangkan yang dituduh itu cukup diminta untuk bersumpah kalau dia tidak bersalah atau dia tidak sesuai dengan yang dituduhkan. Baik. Di dalam peradilan Islam, gugatan itu bisa berupa apa saja ya. Di dalam hadis ini kan yang disebut adam wal mal. Al-mal itu maksudnya apa ya? Uang, harta, benda. Misalnya ada orang ngaku-ngaku itu rumah saya, kamu kan numpang misal. Nah, ini kan ngaku-ngaku, orang bisa ngaku-ngaku apa saja begitu ya. Kalau itu dibiarkan, kemudian apa saja yang dia aku bisa dituntut untuk diberikan, ya orang bisa minta apa saja. Kita di sini bisa ngaku itu Brut Mamlakah punya aku, gitu. Misalnya begitu. Bisa saja orang bisa ngaku-ngaku. Kalau ini dibiarkan ya rusak ya, rusak. Orang bisa ngaku apa saja yang bukan milik dia. Kemudian termasuk juga masalah dam. Dam ini maksudnya pembunuhan misalnya. Ada keluarganya meninggal kemudian menuduh sembarangan. Kamu yang membunuh, dia membunuh, minta diat atau minta kisos dan seterusnya. Maka ini kan tuduhan. Tuduhan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya posisi menuduh itu yukhaliful asal gitu ya, yukhaliful asal. Nanti kita akan membahas ya kaidah yang berkaitan dengan ini. Contoh misalnya, saya punya mobil yang biasa saya pakai. Ya ke sana ke sini ya memang mobil itu ada di saya, kuncinya ada di saya, tiap hari saya pakai. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah ya, atau ngaku, itu mobil saya kan saya tak pinjamkan setahun yang lalu, misal. Nah, di sini posisi orang yang menuduh itu lebih lemah daripada yang dituduh. Kenapa? Karena orang yang dituduh posisinya secara lahir, secara zahir, dia yang memegang kunci mobil ini. Berarti secara zahir ya, siapa yang memegang suatu barang itu adalah miliknya. Begitu. Ini namanya al-asl al-zahir begitu ya. Secara zahir bahwasanya pemilik sebuah barang itu pasti yang ada di tangan seseorang itu adalah miliknya. Ini hukum asal. Maka orang yang mengaku ini harus mendatangkan bukti. Buktinya apa kalau itu mobil itu adalah milik dia yang dipinjamkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau kita menghutangi di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang ayat terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu ida tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang ya sampai pada waktu atau masa tertentu, maka tulislah. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan kalau memang tidak mungkin untuk menulis, maka datangkan saksi atau persaksikan gitu ya. Ini untuk apa? Untuk penguat kalau terjadi niza, kalau terjadi persengketaan. Misal orang yang berhutang mungkir ya. Kan uang ini ada di tangan saya, kok kamu ngaku-ngaku itu uang kamu yang dihutangkan ke saya. Makanya di sini syariat walaupun ini tidak mewajibkan, tapi ini irsyad dari Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin melakukan mempersaksikan sebuah akad transaksi. Ya yang namanya hati manusia itu kan bisa berbolak-balik ya. Kadang-kadang mungkin pas minjem masih lurus-lurus gitu ya, tapi ketika perjalanan waktu godaan setan masuk, kemudian ada rasa serakahnya muncul, kemudian ingin melakukan tindakan yang tidak terpuji. Misalnya mungkir gitu ya, mungkir dari tanggung jawab, tidak mau bayar hutang dan seterusnya. Harta itu akhirnya diakui dan seterusnya, mengingkari kalau itu dulu dihutang dari si fulan. Maka di sini syariat mengharuskan atau bukan mengharuskan, menganjurkan untuk mempersaksikan sebuah akad transaksi. Karena memang syariat memberikan apa namanya secara posisi ya orang yang menggugat itu yukhaliful asal. Kalau al asal itu adalah baro'atuz zimmah,
Al-asal itu setiap orang itu tidak melakukan kejahatan. Al-asal semua orang itu terlepas dari tuduhan. Maka ketika orang menuduh, dia harus mendatangkan bukti karena itu sudah yukhalifu al-asal. Di sisi lain, di pihak orang yang dituduh itu bersumpah, hanya bersumpah saja. Kenapa? Karena dia punya bukti penguat. Bukti penguat apa? Bahwasanya barang tersebut ada di tangan dia. Itu sudah menjadi bukti. Gitu ya, itu sudah menjadi bukti bagi dia. Ini barang di tangan saya, maka ini menunjukkan ini milik saya. Itu sudah menjadi bukti. Sedangkan posisi penuduh, dia harus mendatangkan bukti yang lebih kuat dari ini gitu, dari bukti yang ada di tangan orang yang dituduh tadi. Jadi ada di masalah darah juga sama ya, masalah darah, masalah pembunuhan darah itu maksudnya. Kemudian termasuk hak-hak lain di sini misalnya apa? Hak pakai misalnya. Orang tidak mengakui itu miliknya, tapi mengaku itu sudah dia sewa, misal rumah. Rumah itu kan sudah saya sewa, ini kan hak pakai, tidak hak milik. Atau hak dalam rumah tangga, ya misalnya ada sengketa dalam rumah. Rumah ini sebuah rumah tangga itu kan ada barang-barang. Makanya di dalam rumah tangga itu harus jelas ya, kepemilikan itu harus jelas. Repotnya kalau terjadi apa-apa misalnya harus ada gono gini macam-macam. Padahal itu kalau dari awal sudah jelas itu tidak akan terjadi seperti itu. Makanya ketika di dalam buku-buku fikih kita temukan ya, kalau ada suami istri terjadi persengketaan, di dalam rumah ada barang-barang macam-macam gitu ya. Ada panci, centong, ada sendok, ada perkakas dapur gitu ya. Ada perkakas-perkakas lain. Ini ada suami istri terjadi persengketaan, kemudian nasallallahu alafiyah misalnya perpisahan dan seterusnya, kemudian memperebutkan harta itu. Maka di sini dilihat, kalau barang-barang ini adalah perkakasnya perempuan, itu maka dia milik perempuan. Ya misalnya apa ya? Misalnya perkakas perempuan itu apa? Apa perkakas perempuan? Ya misalnya alat-alat perhiasan gitu ya. Umumnya perhiasan itu milik perempuan. Ya misalnya apakah kalung, apakah cincin, apakah anting-anting, apakah macam-macam begitu ya. Umumnya perhiasan itu milik perempuan. Kemudian berarti ini milik perempuan. Kalau misalnya perkakas-perkakas yang di situ miliknya laki-laki atau misalnya perkakas pertukangan, alat kerja macam-macam itu ya. Oh, berarti ini miliknya laki-laki. Nah, yang perkakas yang dipakai bersama lah inilah yang kemudian menjadi apa namanya? Perlu dicari bayinah-bayinah ataupun bukti-bukti ini milik siapa. Makanya di dalam rumah tangga itu harus jelas ya. Misalnya oh ini rumah sertifikatnya punya siapa, ini punya siapa. Karena misal nih salah satu dipanggil Allah duluan, itu nanti kan pembagian warisnya, hak waris itu tidak hanya suami, hak waris tidak hanya ahli waris, tidak hanya istri, ahli waris itu ada orang tua, si mayit, ada keluarganya yang lain kalau tidak terhijab. Baik. Kemudian syariat datang untuk menjaga darah dan harta dari kesia-siaan. Ini terkait dengan maqasidus syariah ya. Maqasid syariah itu disebutkan siapa namanya? Asy-Syatibi ya. Asy-Syatibi kemudian Al-Juwaini juga menyebutkan tentang maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu ada yang membaginya menjadi 5. Apa itu? Hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzu al-mal, menjaga harta. Kemudian hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzu al-aql, menjaga akal. Kemudian hifdzu al-ird kalau nggak salah ya. Hifdzu al-ird itu menjaga kehormatan. Makanya seluruh hukum syar'i itu merujuk kepada 5 penjagaan ini. Misal, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hukum potong tangan untuk yang mencuri? Itu supaya harta kaum muslimin atau harta manusia itu terjaga. Kenapa ada berlaku hukum kisos? Supaya jiwa kaum muslimin atau jiwa manusia itu terjaga, tidak tertumpah dengan mudah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamr, mengkonsumsi narkotika ya, narkoba dan seterusnya, supaya akal manusia, akal kaum muslimin itu terjaga. Karena dengan mengkonsumsi itu semua akal bisa rusak begitu ya. Maka sebenarnya hukum syariat itu berlaku untuk menjaga manusia itu sendiri dari berbagai
sisi ini tadi ya, dari berbagai sisi. Kenapa kok misalnya qadzaf itu diharamkan? Orang menuduh orang lain berzina, kamu anak haram, kamu anak zina dan seterusnya. Itu sudah merupakan dosa besar. Maka orang yang menuduh itu diwajibkan mendatangkan saksi ya. Mendatangkan saksi 4 orang. Kalau tidak dia kena cambuk 80 cambukan. Karena omongannya itu merusak ya, mencemarkan kehormatan kaum muslimin. Maka di sini salah satu maqasid yaitu hifdzu al-ird. Ada hifdzun nafas, ada hifdzu nasl ya. Hifdzu nasl itu menjaga keturunan. Maka di situ disyariatkan nikah ya, dilarang berzina ya, dan lain sebagainya. Maka di sini ini salah satu kaidah di dalam Islam terkait peradilan, karena memang syariat itu datang untuk menjaga darah dan juga menjaga harta kaum muslimin dari kesia-siaan. Nah, sekarang di dalam hadis tadi kan disebutkan orang yang menuduh diharuskan mendatangkan bayyinah. Bayyinah itu apa sih? Bayyinah itu adalah secara umum bukti ya. Bukti bahwasanya tuduhannya itu benar. Nah, di sini di antara bentuk-bentuk bayyinah itu ada syahadah. Syahadah itu apa? Saksi ya. Saksi. Kita bisa temukan di dalam surat Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ini surat tadi ya, tentang dain tadi ya, kalau tidak salah ya. Jadi di dalam harta itu diharuskan mendatangkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau misalnya tidak ada 2 orang laki-laki, maka yang 2 laki-laki digantikan oleh 2 perempuan. Yang 1 laki-laki digantikan 2 perempuan. Nah, ini salah satu peradilan. Jadi misalnya kita menuduh seseorang, kemudian kita disuruh mendatangkan saksi, maka syaratnya saksi itu harus 2. Syaratnya saksi itu harus 2. Ya. Dan syaratnya saksi itu harus adil, saksi itu tidak orang yang terpercaya gitu ya, omongannya bisa dipercaya dan seterusnya. Maka ada saksi, ada syarat-syarat saksi. Tetapi intinya adalah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ketika kita menuduh, kita harus mendatangkan penguat atas tuduhan kita. Ya. Dan di dalam Islam saksi itu macam-macam ya. Permasalahan itu macam-macam. Ada satu masalah yang saksinya cukup 1. Contoh masalah rodok ya. Misalnya ada kasus ya, 2 orang suami istri. 2 orang suami istri. Tahu-tahu ada ibu-ibu datang. Kalian itu saudara sesusuan, dulu kalian tuh saya susui. Maka haram menikah. Nah, ini disampaikan pada Rasulullah, akhirnya mereka dipisah. Jadi dalam kasus seperti ini, cukup 1 saksi, bahkan itu perempuan, itu sudah bisa menjadikan bukti atau sudah menjadikan alasan untuk seorang qadhi memutuskan satu kasus ya, satu permasalahan. Nah, rata-rata kalau dalam masalah amwal, mal, harta itu diharuskan 2 orang saksi. Termasuk misalnya di dalam pernikahan ya, saksi yang harus 2. Baik. Kemudian ada yang saksinya harus 4 dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ini kasus yang cukup rumit ya di dalam Islam, cukup ketat syarat saksi di sini, dan bahkan setahu saya selama dari zaman Rasulullah itu belum pernah, atau di zaman Rasulullah itu belum pernah ada kejadian dalam kasus ini terbukti atau ada yang bisa mendatangkan 4 orang saksi. Yaitu dalam masalah menuduh berzina ya. Dalam surat An-Nur 4-5, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuk dia 80 kali. Jadi kalau orang menuduh berzina kok tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka bahkan dia akan mendapatkan hukum
yaitu melakukan qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina tanpa empat orang saksi. Mungkin bisa jadi ya, dia itu melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Melihat betul, tetapi ketika tidak punya kawan, tidak punya saksi empat, maka syariat menyuruh dia diam. Jangan sebarkan, jangan disampaikan atau jangan dikatakan. Diam, simpan dalam hati. Tutup rapat-rapat. Walaupun mungkin benar ya, walaupun mungkin benar. Dan ini salah satu kisah yang dialami oleh seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini salah satu saksi ya. Jadi ada kasus di zaman Rasulullah itu sempat terjadi kasus orang berzina. Ya, kemudian sampai diangkat kepada Rasulullah. Akan tetapi saksi yang ditanya itu ada 4 orang. Salah satu orang mundur ya, salah satu orang mundur, tidak melanjutkan persaksiannya. Sehingga hanya 3 orang saksi itu. Maka 3 orang ini juga kena had, yaitu dicambuk 80 kali tadi. Padahal mungkin 3 orang ini dia tahu dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Dan kata Rasulullah, apakah kamu melihat dengan mata kepala sendiri seperti halnya dalwun itu ember ya. Kalau kita dulu di kampung itu orang menimba air dari sumur itu kan pakai ember itu ya, ditarik gitu. Kalau sekarang kan pakai pompa jet pump semua ya. Kalau zaman dulu ember itu dimasukkan pakai tali kemudian ditarik ke atas. Apa kamu melihat kejadian itu seperti halnya ember yang masuk ke dalam sumur? Jadi betul-betul harus detail tahu dengan mata kepala, tidak boleh hanya sekedar praduga, ya kira-kira, prasangka. Oh, saya lihat dia masuk kamar misalnya. Itu bukan persaksian, itu tidak bisa bersaksi dengan seperti itu. Ini dalam kasus ini ya. Maka di dalam dari zaman Rasulullah itu belum pernah kejadian. Ini kejadian Abu Bakrah ini salah satunya dan ternyata tidak terpenuhi 4 orang saksi sehingga bahkan para saksi yang ada yang hanya 3 orang yang mengaku itu kena had qadzaf. Tetapi ada kasus lain ya terjadi. Mungkin orang yang melihat itu bukan orang lain tetapi pasangannya sendiri ya. Pasangannya sendiri. Ini kan jadi masalah. Misalnya seorang suami nasallallahu alafiyah tahu istrinya melakukan seperti itu atau sebaliknya. Sedangkan syariat mensyaratkan 4 orang saksi. Kan ini hal sesuatu yang sulit ya, kecuali dia melakukannya di tengah jalan, naudzubillah ya. Melakukannya di tempat umum. Ya rata-rata ya melakukannya di tempat tersembunyi, tidak bisa terpenuhi atau tidak disaksikan orang. Tapi kadang-kadang suami atau istri itu kan tahu gitu ya, tahu tanpa ada saksi. Nah ini bagaimana gitu? Sedangkan syariat mensyaratkan 4 orang saksi. Maka di sini kemudian turun syariat Allah Subhanahu wa taala terkait masalah li'an ya. Ketika seorang suami, dan ini khusus antara suami dan istri. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Jadi pengganti 4 persaksian tadi, 4 saksi tadi dia bersumpah 4 kali. Bersumpah 4 kali bahwasanya dia benar, tuduhannya benar. Kemudian yang kelima mengatakan wal khamisatu anna lanatullahi alaihi in kana minal kadibin. Kalau yang menuduh ini suami ya, maka dia yang kelimanya mengatakan kalau memang tuduhannya itu salah atau dia dusta, maka laknat Allah atasnya. Dan sebaliknya, si istri juga disumpah apakah dia betul-betul tidak salah atau apakah tuduhan suaminya dusta dan seterusnya, bersumpah 4 kali. Kemudian yang kelima adalah kalau apa yang dia sumpahkan itu palsu, dusta dan dia tahu itu, maka murka Allah atasnya. Jadi ini masalah li'an terkait persaksian yang terkait kasus qadzaf tadi yang tidak ada atau tidak terpenuhinya 4 orang saksi. Dan ini khusus hanya antara suami dan istri. Jadi tidak ada li'an terhadap orang lain. Jadi namanya li'an itu hanya kepada suami atau suami kepada istri. Terhadap orang lain maka berlaku hukum yang sebelumnya, yaitu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada maka dia kena cambuk. Makanya di dalam syariat ini, kenapa seperti ini dilakukan? Itu adalah untuk menjaga al-ird supaya irdun atau kehormatan itu terjaga, fahisah itu tidak menyebar, ya tidak kemana-mana dan seterusnya. Bahkan mungkin kalaupun itu benar ya, bahkan mungkin kalaupun itu benar harus ditutup rapat-rapat. Baik,
Kemudian di antara bentuk-bentuk bayinah itu adalah dohirul hal atau korinah. Korinah itu ya bukan saksi tetapi apa ya, bukti-bukti yang menguatkan, bukti-bukti yang menguatkan. Dan contohnya banyak ya. Di dalam surat Yusuf kita bisa lihat Yusuf ini kan pernah digoda oleh ibu angkatnya ya, ibu yang mengangkat dia, memelihara dia. Setelah besar malah tertarik begitu. Apa namanya? Digoda untuk melakukan zina. Dia lari, kemudian ditarik bajunya, sobek dari belakang. Maka di sini menjadi korinah. Seseorang yang mengajak atau memaksa orang lain untuk berbuat zina, ya itu kan apa namanya, mestinya ada tanda. Kok ini bajunya sobek dari belakang? Ini menunjukkan dia tidak salah. Ini salah satu korinah. Dan di dalam kisah Sulaiman misalnya, ada dua ibu yang memperebutkan satu bayi. Kemudian akhirnya Sulaiman mengatakan, ya sudah bayi ini dibelah saja. Ya bayi ini dipotong jadi dua saja, dibagi dua. Ternyata ada korinah. Korinah itu apa? Rasa rahmah seorang ibu yang tidak mungkin ya merelakan anaknya dibunuh. Ya sudahlah, daripada saya tidak daripada anak saya mati, tidak apa-apalah dipelihara si ibu itu gitu. Tetapi yang bukan ibu kan rasa ini nggak ada gitu ya. Rasa ini nggak ada karena yang ada di dalam hatinya itu adalah rasa iri ya. Kalau dia tidak kalau saya tidak bisa mendapatkan, ya dia juga tidak boleh. Ini kan perasaan iri. Dan itu tidak mungkin ada pada seorang ibu. Seorang ibu itu pasti akan menjadikan keselamatan anaknya ini nomor satu. Walaupun itu mengorbankan dirinya, ya sudahlah, kalau daripada anak saya mati nggak apa-apa dipelihara oleh dia. Ini salah satu korinah yang menunjukkan bahwasanya mana yang ibu sebenarnya, mana yang bukan. Baik. Kemudian ayat-ayat terkait ini banyak sekali. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum hatta la yajidu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini perintah untuk bertahkim kepada Rasulullah, bertahkim kepada hukum Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Jadi orang mukmin itu kalau sudah ada putusan Allah, ya sudah sami'na wa ta'na. Dalam masalah apapun, masalah misalnya waris, lidzakari mislu hadil unsayain, masalah macam-macam. Semuanya kalau itu sudah syariat Allah, ya sami'na wa ta'na. Itulah ciri seorang mukmin. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini perintah untuk tabayyun. Ya ini sangat erat sekali dengan hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau orang itu datang membawa kabar, membawa berita, membawa tuduhan, membawa apapun, ya tabayyun dulu. Diseleksi, diteliti kebenarannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi ini memang ada ya orang begitu ya. Membawa ke peradilan, dia tahu dia itu bukan haknya ya, barang itu bukan haknya, tapi karena dia pintar ngomong, ya pintar berargumentasi, dibawa ke hakim, akhirnya hakim memutuskan dia yang berhak, akhirnya mendapatkan harta itu. Padahal dia tahu itu adalah batil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, ya janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil, kemudian membawa itu ke pengadilan ya untuk melegalkan gitu ya. Padahal dia tahu itu batil. Kemudian hal yang berkaitan dengan ini juga masalah qadha, bahwasanya qadhi itu 3 macam, 2 di neraka, 1 di surga. Salah satu yang di surga itu adalah mereka yang menghukumi dengan ilmu, dengan kebenaran, menghukumi bahwasanya dia tahu yang hak mana, kemudian menghukumi itu dengan sesuai kebenaran. Sedangkan yang kedua yang masuk neraka adalah orang yang menghukumi sebuah putusan, sebuah sebuah persengketaan tanpa ilmu ya. Dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah, langsung diputuskan. Atau dia tahu yang benar sebenarnya mana, tapi diputuskan sesuai hawa nafsunya, padahal yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, padahal dia tahu. Ini dua-duanya di dalam neraka. Kemudian ini juga terkait masalah peradilan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama ana bashar. Saya ini manusia. Rasulullah itu manusia. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Dan kalian itu mengadukan persengketaan kalian kepada saya. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjati min ba'id. Bisa jadi di antara kalian itu orang yang pintar berargumentasi, pintar membolak-balikkan kata gitu ya.
pakai dalih, sehingga bisa ya menguasai keadaan, ya, meyakinkan hakim bahwasanya dia benar. Fa'abdilahu ala nahwi ma asma' minhu. Maka aku menghukumi ya sesuai dengan bukti, sesuai dengan saksi yang ada, yang saya dengar. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqq akhihi fala ya'khudanna minhu syai'a. Maka kalau seandainya di antara kalian itu saya putuskan hukum bagi dia sesuatu yang bukan haknya, tapi itu adalah milik saudaranya, maka jangan diambil, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah neraka, ya, potongan neraka yang saya berikan ke dia. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah itu walaupun seorang nabi, tapi beliau memberikan semacam kaidah-kaidah dalam berhukum atau menghukumi, ya. Karena kan Rasulullah ini sebagai nabi juga sebagai panutan yang akan ditiru oleh umat penerusnya yang akan menjadi qadhi setelah Rasulullah. Kalau Rasulullah menghukumi berdasarkan wahyu, ini nggak akan bisa diikuti oleh orang setelahnya. Karena Rasulullah sebagai nabi terakhir nggak ada wahyu lagi. Maka di sini Rasulullah memberikan sebuah kaidah. Dalam berhukum itu ini loh, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, jangan berdasarkan perasaan. Jadi selama bukti menunjukkan ini itu ya sudah putuskan sesuai saksi, sesuai bukti. Masalah nanti saksinya dusta atau buktinya palsu, itu perkara lain. Mungkin setelah qadhi, tentunya qadhi ini sudah beristihad, berusaha mencari tahu sekuat semampu dia, ya. Di sini Rasulullah memberikan gambaran begitu. Kalau Rasulullah menghukumi berdasarkan wahyu, nggak akan bisa diikuti. Dan itu bisa saja karena Rasulullah adalah nabi. Misalnya tidak perlulah mendatangkan saksi, buat apa ulah Rasulullah bisa langsung nanya kepada Allah yang benar mana, yang salah mana. Tapi tidak akan bisa diikuti oleh qadhi-qadhi setelah Rasulullah. Maka di sini ada kaidah-kaidah yang ditetapkan ini. Baik. Kemudian kaidah-kaidah terkait ini tadi yang sudah saya sebut, ya. Al-aslu bara'atud dzimmah. Hukum asal manusia itu tidak melakukan kejahatan. Maka ketika ada orang yang menuduh, oh kamu telah melakukan ini itu, mana saksinya, mana buktinya, gitu, ya. Saya duduk diam, duduk manis di rumah, tahu-tahu ada yang nuntut, kamu kemarin hutang kepada saya sekian-sekian, mana buktinya, mana saksinya. Karena al-asal, hukum asal, saya tidak pernah hutang ke siapapun. Nah, ini kaidah yang berkaitan dengan di sini. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Hukum asal, ya, terhadap sebuah kejadian, maka dia dilihat kepada kejadian terdekat. Contoh, ada rumah kehilangan, gitu. Ada kasus pencurian di sebuah rumah atau sebuah apartemen. Maka dilihat orang terakhir yang masuk ke situ siapa. Ya, orang yang terakhir lah itulah yang dia mendapatkan tuduhan paling kuat. Yang terakhir datang. Misalnya kemarin datang si fulan, itu kayaknya belum ada apa-apa. Kemudian jam sekian sore harinya datang si fulan, belum ada apa-apa. Baru malam datang lagi si fulan. Kemudian paginya ketahuan terjadi ini itu. Nah, di sini maka yang tertuduh paling kuat tuduhannya itu orang yang terakhir datang. Termasuk masalah kisah juga sama, ya. Ada orang mukul tetangganya, mukul temannya, naudzubillah min dzalik, kemudian sakit, tidak sampai mati, sakit. Lalu sakit itu menyebabkan dia mati, maka itu sama dengan dia membunuh, maka kena kisos juga. Walaupun pas mukul belum mati. Nah, ini kaidah terkait hal ini. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Kemudian terkait masalah sumpah, ini juga ada hukum, ya, ada kaidah. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud sebuah ucapan itu tergantung niat orang yang mengatakan. Contoh, seorang suami mengatakan, ya sudahlah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nah, ini kan ada indikasi, ada dua makna, ya. Ini nyuruh pulang dulu untuk meredam apa gitu maksudnya, atau mungkin pulang dulu karena ada masalah orang tuanya sakit atau apa, atau mungkin maksudnya disuruh pulang maksudnya mencerai. Maka di sini sebuah ucapan itu ya dikembalikan kepada yang niatnya, dikembalikan kepada yang ngomong. Maksud suaminya apa? Tanya ke dia. Maksud kamu ngomong begini apa? Maksudnya apakah maksudnya mentalak atau tidak? Kalau maksudnya mentalak, jatuh talak. Begitu, ya. Ini secara umum. Tapi dalam satu kasus, illa fi maudhi'in wahid, kecuali dalam satu kasus di mana niat itu tidak tidak tergantung oleh pengucap, orang yang mengucapkan, tapi tergantung oleh orang yang minta supaya dia mengucapkan. Apa itu? Yaitu al-yaminu indal qadhi. Misalnya tadi, ya, masalah masalah yamin, ya. Di dalam persidangan misalnya salah satu tertuduh disuruh bersumpah.
Ya, dia kadang bersumpah ini pinter ya, melintir kata. Sumpahnya itu kata-kata yang kira-kira apa namanya, dia terlihat benar gitu ya, padahal maksudnya lain. Dia maunya misalnya begini, apa ya contoh mudahnya? Kan kadang kita suka ditanya misalnya, kamu mau kemana? Mau ke depan gitu ya. Ke depan ini kan kemana? Ini kan bagian dari tauriyah ya, di dalam apa namanya, bahasa itu kan ada namanya tauriyah. Jadi bermain kata. Bermain kata yang niatnya itu mengelabui begitu ya. Ya sama ketika Abu Bakar ditanya, ini siapa? Ini adalah hadis sabil, penunjuk jalanku gitu. Padahal maksudnya Nabi. Kalau ketahuan Nabi kan akan ditangkap. Tetapi Abu Bakar bermain kata ya. Penunjuk jalanku dikira guide yang apa namanya, penunjuk jalan ke arah Madinah begitu. Sehingga dikira ya orang biasa saja. Nah, ini kan tergantung niat pelaku, niat pengucap ya. Di dalam yamin juga sama. Di dalam yamin itu juga sama. Misalnya begini, orang bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan daging. Tetapi di hatinya maksudnya itu daging gitu. Jadi tidak masuk ikan, tidak masuk ayam. Misalnya yang namanya daging itu adalah daging. Biasanya daging ini adalah daging kambing, unta atau yang lainnya. Kalau di bahasa Arab itu dabih itu biasanya merujuk kepada apa namanya, kambing. Ya ini dia di hatinya itu meniatkan itu terhadap sesuatu yang khusus gitu ya. Maka ini sesuai dengan niatnya. Kalau ini di luar peradilan atau di luar persidangan. Tetapi di dalam persidangan, maka itu sesuai dengan permintaan qadhi. Qadhi misalnya kamu bersumpah bahwasanya kamu tidak bersalah, bahwasanya itu milikmu, itu bukan hasil hutang misalnya. Kemudian dia bersumpah. Maka permainan lidah atau permainan kata yang dia usahakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, tapi adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh qadhi, apa yang diniatkan oleh qadhi. Ini terkait kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafid illa fi mawdi'in wahid wa huwa al-yaminu indal qadhi. Fa innaha ala niyatil qadhi dunal halif. Ini kaidah ketiga ya. Saya kira ini ada beberapa kaidah yang lain mungkin yang terkait, tapi tiga ini sudah cukup insyaallah sebagai perwakilan. Allah alam bisawab. Terkait hadis ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan ya ini, karena sebenarnya masalah qadha itu panjang ya, tetapi kita fokus kepada hadis tadi, mudah-mudahan cukup mewakili dan bisa dipahami. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Ustadz Imam. Untuk akhwat sekalian, mungkin ada yang mau bertanya biar lebih jelas. Saya Mbak Juju bertanya. Oh iya, tafadhol, silakan. Jazakallah khair atas kesempatannya. Masya Allah, Ustadz, jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kebetulan, Masya Allah ya, kemarin bahas tentang di mata kuliah ini ya, yang saya pelajari tentang hutang piutang. Jadi ada kasus ya, seperti ini kasusnya Ustadz. Jadi ada seorang ya yang sudah wafat 20 tahun yang lalu. Nah, ketika wafat kan disampaikan ya, kalau si mayit punya hutang atau piutang, mohon disampaikan. Dan menurut keluarga semua hutangnya alhamdulillah sudah terselesaikan. Namun tiba-tiba katanya ada orang yang menagih hutang kepada keluarga tersebut ya. Hutangnya itu adalah hutang DP untuk membayar untuk jual beli tanah lah gitu. Tahun 1994 besarnya itu 500.000. Nah, sekarang kan udah 2021 ya. Jadi keluarga bingung gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kok 20 tahun kemudian baru ditagih gitu. Alasannya macam-macam. Terus si yang penagih utang itu pengen dia dibayar dengan nilai uang sekarang gitu. Nah, terus kan karena keterbatasan ilmu ya,
kalau di kampung itu pada minta distandarkan pada harga emas ya. Kan kalau harga emas tahun 94 itu 25.000. Nah, kalau sekarang kan hampir 900 ribuan ya. Jadi kalau dikurskan itu sekitar 19 juta. Jadi dari 500.000 menjadi 19 juta. Nah, itu kan besar sekali ya uang sebesar itu gitu. Dan itu tulisannya itu DP tanah. Lalu ada yang menyatakan ya sudah aja disandarkan pada harga tanah. Kalau tahun 94 itu harga tanah itu 3 juta katanya. 3 juta berapa? 500.000 itu dapat 1 bata gitu. 14 meter ya kalau 1 bata tuh. Nah, kalau tahun sekarang itu 3 juta gitu. Jadi 3 juta aja disandarkan pada tanah. Nah, yang saya tanyakan itu kan saya baca-baca juga ada yang menyatakan tidak boleh menyandarkan hutang uang itu dengan emas gitu. Kecuali kalau hutang emas tahun 94 maka boleh dibayar dengan emas tahun sekarang. Tapi kalau bentuknya uang itu tidak boleh, ada yang mengatakan begitu. Namun ada yang mengatakan kalau misalkan terjadi inflasi ya sebanyak lebih dari 1/3 nilai dari tahun lalu 94 sama tahun sekarang, jadi boleh gitu ada tambahan. Nah, Ustadz, menurut Ustadz sendiri bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah ini gitu? Harus distandarkan gitu ya. Dengan apa gitu? Lalu kemudian pembayarannya agar kedua belah pihak itu sama-sama enak gitu ya. Seperti apa gitu? Apa misalkan udah 15.000 lalu dikasih tambahan sesuai dengan keikhlasan keluarganya atau seperti apa gitu. Itu Ustadz aja yang saya tanyakan. Lalu yang kedua mungkin udah satu aja dulu deh Ustadz. Ya, Ya, jazakallah khairan katsira Ustadz. Mudah-mudahan paham ya Ustadz iya, pertanyaannya. Baik. Jadi memang ada sebagian yang memang seperti yang tadi disebutkan, hutang itu kalau terjadi inflasi kemudian bisa distandarkan yang ini. Kalau saya pribadi ya, saya lebih kepada hati-hati dan insya Allah ini juga pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur. Kalau masa kita berhutang itu ya sesuai dengan apa yang dihutang. Kalau yang dihutang uang ya uang gitu. Yang dihutang real ya real. Jangan berhutangnya real dinilai dengan rupiah karena alasan naik turun harga, atau yang dihutang uang dinilai dengan emas karena alasan naik turun harga. Dan masalah riba itu jelas ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ya. Setiap hutang kemudian si pemberi hutang itu mendapatkan faedah, keuntungan apapun itu, bahkan mungkin tidak materi ya, keuntungan lain itu juga sudah menjadi riba. Dan riba itu Masya Allah ya, di dalam surat Al-Baqarah itu. Nanti di hari kiamat dia seperti orang yang kemasukan setan, bahkan diperangi oleh Allah dan Rasul. Artinya luar biasa ya, luar biasa ininya, ancamannya itu masalah riba. Jadi kalau saya sendiri lebih kepada tidak membolehkan ya, diukur dengan tanah lah, diukur dengan emas. Jadi ya 500 ya 500. Hutang itu, prinsip hutang di dalam Islam itu adalah qardun hasan ya, membantu, menolong gitu ya. Membantu dan menolong. Jadi ya tidak mengambil keuntungan sama sekali kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang risiko menghutangi itu ya begitu ya. Kita menghutangi, dengan menghutangi itu kan akhirnya kadang-kadang kita butuh, uang kita ada di tangan orang gitu kan, mau kita tagih belum waktunya nagih atau belum datang waktunya bayar, atau bahkan mungkin sudah datang waktunya bayar kita mau tagih, orangnya nggak punya, ya risiko gitu. Menghutangi itu memang risiko, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dasar menghutangi itu adalah membantu. Maka tidak boleh mengambil keuntungan apapun gitu ya. Tidak boleh mengambil keuntungan apapun. Tapi orang yang membayar, misalnya dia tahu sudah dibantu, sudah ditolong, dan ini udah 20 tahun yang lalu, Masya Allah, kemudian dia ingin membayar lebih gitu ya, ingin mengukur dengan harga sekarang, saya tidak sudah dibantu, saya ingin membalas kebaikan dengan kebaikan, ya tidak apa-apa, dia mau ngasih berapapun tidak apa-apa, selama tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Betul murni keinginan orang yang ingin membayar itu ingin balas jasa lah, balas budi lah, misalnya dengan melebihkan membayar, itu tidak apa-apa, diambil tidak apa-apa, tapi tidak boleh disepakati. Ya, tidak boleh disepakati
dan juga tidak boleh berdasarkan uruf. Uruf itu kebiasaan. Kebiasaan itu begini. Biasanya hutang 1 juta itu mengembalikannya 1 juta lebih, atau biasanya hutang itu mengembalikannya lebih. Ini sudah menjadi kebiasaan, maka ini pun juga tidak boleh masuk kepada larangan riba. Tapi kalau melebihkan dan itu bukan kebiasaan, ya spontanitas, ya sekedar ingin balas jasa, ingin balas budi, sudah dibantu, itu tidak apa-apa dan diambil pun boleh. Itu terkait itu. Dan masalah hutang ini memang rumit ya dan ngeri ya. Kita Rasulullah SAW pernah ya, ada seorang sahabat wafat ya, jenazah ya didatangkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, sholatkan sahabat kalian gitu. Beliau sendiri tidak mau mensolatkannya, tidak mau mensolatkan. Usut punya usut, ternyata si jenazah ini punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu nggak banyak ya. Tapi Rasulullah nggak mau mensolatkan. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, Abu Darda ya, ya Rasulullah, biarlah hutang fulan ini, jenazah ini saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Berarti kan sudah ada yang menanggung. Akhirnya Rasulullah pun mau mensolatkan. Ya, Rasulullah mau mensolatkan. Setelah itu, setelah disolatkan, berlalu 1 hari, Rasulullah bertemu Abu Darda. Wahai Abu Darda, apa hutang si fulan tadi sudah kamu bayar? Waduh, ya Rasulullah, saya masih sibuk gitu. Belum sempat bayar. Akhirnya berpisah. Besoknya lagi ketemu lagi. Wahai Abu Darda, apakah hutang fulan sudah kamu bayar? Oh ya sudah ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Al-an barottah. Sekarang kamu mendinginkannya. Ini artinya apa? Artinya jenazah orang yang meninggal dalam posisi punya hutang itu di kuburnya saja sudah diazab, di kuburnya saja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kewajiban seorang ahli waris ya. Misalnya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, pasti dia akan menelusuri gitu. Ya, tapi kalau sudah diumumkan, ya sudah di ini dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita sebelum meninggal itu dianjurkan untuk menulis wasiat ya. Kalau memang punya tanggungan, punya apapun ya, menulis wasiat atau menyampaikan kepada kerabat terdekat. Saya punya hutang kepada fulan. Ya, saya punya uang dipinjam fulan. Itu sampaikan gitu. Sehingga ahli waris itu ataupun kerabat yang ditinggal itu jelas ya punya gitu ininya. Makanya ada sebagian sahabat itu mereka tidak pernah tidur kecuali sudah nulis wasiat dulu sebelum tidur. Itu dilakukan sejak yang nggak ada tanda-tanda mau sakit, nggak ada, tapi selalu dilakukan begitu. Ada sebagian sahabat yang saking pentingnya permasalahan ini. Saya kira seperti itu. Mohon maaf jawabannya melebar-lebar, tapi ini berkaitan dan saya kira penting untuk disampaikan. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Boleh satu lagi nggak Mbak Juju? Coba di Ahwat lain ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada mungkin bisa Taim biar gantian. Boleh. Ahwat lain ada yang ingin bertanya? Ada Bu Juju, saya Bu Juju. Ya, Mbak Ida dulu ya, Mbak Taimah ya, gantian. Silakan Mbak Ida. Iya, Ustadz, kalau tadi Ustadz memaparkan bahwa hukum di hadis ke-33 ini adalah apa istilahnya pokok ya, pokok menjadikan salah satu kaidah peradilan gitu ya. Nah Ustadz, kalau misalnya di dunia pendidikan ini kan ada istilahnya penilaian objektif terhadap siswa gitu ya, kemudian penilaian subjektif gitu Ustadz. Nah ini bisa kita turunkan sejauh ini tidak Ustadz untuk penilaian ya. Jadi kan kita ingin bagi kita gitu ya melakukan peradilan ini ke berbagai aspek bidang kehidupan kita gitu. Nah kalau di penilaian pendidikan ada seperti itu, penilaian objektif dan subjektif. Nah, kalau kita jatuhkan seperti ini, berarti pada posisi di bidang keguruan gitu, Ustadz, apakah ini bisa kita jadikan patokan? Jadi, ambil dulu penilaian objektif yang paling utama, penilaian subjektif menjadi second opinion gitu, nanti dulu gitu. Gimana Ustadz baiknya? Baik. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini awil aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu qawwamina bil qisti ya, menegakkan keadilan ya, berlaku adil kepada siapapun. Bahkan kepada diri sendiri, kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada orang terdekat. Artinya
ini berlaku di semua aspek ya, apalagi dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru ya harus memperlakukan sama kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, bahkan kepada anak-anak kita sendiri aja juga seperti itu. Ya, kita diperintahkan untuk adil bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya, makanya di dalam surat Al-Mutaffifin itu kan disinggung ya, wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanum yukhsirun. Kalau nimbang untuk dirinya dilebih-lebihkan, kalau nimbang untuk orang dikurang-kurangi. Ini berarti nggak adil. Jadi adil itu ya sesuai dengan porsinya ya. Walaupun adil itu tidak mesti harus sama ya. Misalnya terhadap anak, ada anak yang sudah besar, ada anak yang masih balita, ada kebutuhannya masing-masing. Maka adil itu tidak mesti harus sama. Tetapi adil itu adalah ketika kita bisa membagi memberikan yang hak itu sesuai dengan haknya gitu ya, dengan sama. Termasuk dalam dunia pendidikan yang ditanyakan ya. Maka ya sama berlaku juga gitu. Kita berlaku adil terhadap anak didik kita. Jadi jangan sampai gara-gara kita subjektif ya, gara-gara kedekatan, gara-gara emosi ya, kita memberikan nilai lebih gitu. Padahal itu tidak pada porsinya. Walaupun penilaian itu kan memang standarnya macam-macam ya, tidak hanya hasil tes misalnya, tapi tadi yang disebutkan ada penilaian subjektif dan seterusnya. Dilihat dari perilakunya, akhlaknya, ini yang kemudian menentukan, oh si fulan ini akhlaknya bagus, si fulan ini, tapi itu harus menurut saya ya, secara ini poin-poinnya harus jelas, misalnya ini nilai hasil ujian sekian gitu. Ini penilaian dari akhlak keseharian sekian. Nah, dari masuk dari situ mungkin. Saya tidak mengerti secara detail ya teknis penilaian subjektif seperti apa, tetapi jelas ya seperti ini masuk ya. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat adil dalam semua aspek, Allah alam. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, selanjutnya akhwat yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa Teh Ima. Ya, syukran Mbak Juju. Ustadz masih yang karena memang betul ya masalah ini hutang piutang itu sangat sangat berat gitu ya, apalagi memang kejadiannya sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan gini Ustadz kasusnya, kalau misalkan seseorang berhutang kepada kita, intinya kita punya hutang pada orang lain. Nah, setelah ditagih beberapa kali nggak bayar-bayar, sudahlah terlupakan gitu berapa tahun, lalu kita meniatkan udahlah sedekah aja gitu kan, karena memang itu adalah yang sebaik-baiknya gitu ya, nggak berharap lagi dibayar. Namun gitu ternyata taruhlah misal 5 tahun, 10 tahun kemudian dibayar gitu. Nah, niat kita untuk bersedekah itu bagaimana gitu? Apakah uang itu kita terima atau uang itu boleh kita terima gitu atau harus kita sedekahkan gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau misalkan karena kita sering sering kecewa sama orang yang berutang pada kita, tidak pernah dibayar atau malah kita seperti mengemis kepada orang yang berutang pada kita, "Ah udahlah," gitu, "saya mah berazam tidak akan ngasih pinjaman uang lagi." Tapi karena kita emang ingin membantu ya, kalau misalkan seseorang pinjam kita misalkan 1 juta, karena kita nggak mau kecewa lagi, sebenarnya kita mampu gitu ngasih 1 juta, tapi karena nggak mau kecewa lagi, kita niatkan udahlah dikasih 100, sedekah lah gitu, nggak mau ngasih piutang lagi gitu. Itu hukumnya seperti apa ya Ustadz? Itu aja mungkin yang penasaran, dasar hadis atau Al-Qur'annya seperti apa gitu. Syukran Ustadz. Terkait yang pertama tadi, apa tadi jadi lupa. Utang yang sudah disedekahkan, Ustaz. Iya. Udah diniatkan sedekah, tapi dibayar. Jadi, iya. Ada sebuah hadis saya lupa ya. Mungkin ada yang ingat. Jadi ada orang yang mengasih diminta lagi, itu seperti apa Mi? Itu anjing muntah dimakan lagi. Ingat nggak hadisnya? Saya lupa hadisnya, tapi kurang lebih ada seperti itu ya. Sudah ngasih diminta lagi. Intinya adalah kalau memang disedekahkan ya sudah gitu. Kalau disedekahkan ya sudah. Kalaupun mungkin oleh orang yang berutang tadi dikembalikan ya sedekahkan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Artinya uang itu sudah disedekahkan, sudah diberikan gitu ya. Kemudian terkait masalah
Ini ada di Taisirul Alam hadisnya, saya lupa kalimatnya. Tapi memang begitu ya. Rasulullah mengecam orang yang sudah memberi diminta lagi itu ya, diibaratkan seperti itu ya. Anjing muntah dimakan lagi muntahnya. Seperti itu. Saya lupa lafadznya hadisnya. Kemudian terkait tadi ya, misalnya kita dimintain bantuan ya, sebenarnya kan itu pilihan ya. Kita mau membantu orang itu pilihan. Ketika ada orang datang ke kita berhutang lah atau minta bantuan lah, kita kan bisa melihat ya, mengukur. Pertama, orang yang minta bantuan itu seperti apa, apakah dia betul-betul butuh. Ada orang kan memang ngandelin ya, ada orang modelnya ngandelin, misalnya mudah hutang sana sini, balikinnya susah. Ada orang model begitu. Ada orang yang memang betul-betul butuh dibantu gitu ya. Maka di sini kita melihat gitu, kita menimbang. Kalau ada orang yang memang betul-betul butuh dibantu ya sebaiknya kita bantu. Gitu. Ada orang yang memang kesulitan ya sebaiknya kita bantu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau misalnya kita sudah menghutangi orang dan kita tahu ya orang yang dihutangi itu memang kesulitan, belum mampu bayar ya, Allah memerintahkan untuk fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia diberi kemudahan. Kemudian kalau disedekahkan maka itu akan menjadi baik gitu ya, akan menjadi lebih baik di ayat setelahnya. Kemudian tadi terkait masalah apakah kita harus menghutangi, ya tentu tidak ya, ini pilihan kita. Kalau kita ingin mendapatkan pahala Allah, ingin menghutangi ya, dan kita ada ya, niatkan itu untuk membantu saudara, akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berbagai pertimbangan tadi, misalnya orang ini memang nggak amanah, orang ini begini begitu, ya itu pilihan kita mau ngasih atau tidak gitu ya. Itu pilihan kita. Bahkan bisa jadi kita tidak ngasih itu yang terbaik gitu. Kita tidak ngasih hutang pinjaman itu yang terbaik bagi kita juga bagi dia, bisa jadi begitu. Maka ini dikembalikan kepada kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Dan tidak ada keharusan ya, kita harus menghutang itu tidak ada keharusan. Ya, tentu kalau kita punya keluangan, kemudian ada saudara kita membutuhkan ya, syariat memerintahkan untuk membantu ya. Barang siapa yang memberikan kemudahan, saya lupa hadisnya. Intinya adalah barang siapa yang memberikan atau mengeluarkan saudaranya, membantu saudaranya dari kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia, mengeluarkan dia dari kesulitan di akhirat. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, ini salah satu hadisnya. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudara-saudaranya yang lain. Allah alam bisawab. Iya, jazakallah khair. Ustadz, pernah dengar, benar apa enggak ya, bahwa ketika kita ingin mensedekahkan utang gitu, itu harus diketahui juga oleh yang peminjam gitu, Ustadz. Benar nggak, Ustadz? Apa dalam hati aja kita ucapkan, ya udahlah, karena susah ditagihnya saya sedekahkan, saya anggap impas aja gitu. Iya. Jadi memang akad itu ada yang akad sifatnya harus ada ijab kabul, ada yang tidak ya. Akad yang ada ijab kabul itu seperti jual beli ya, seperti nikah itu harus ada ijab kabul. Saya jual, kamu jual, saya beli, bahasanya begitu ya. Tetapi ada juga akad yang tidak seperti itu. Tidak ada ijab kabul tapi sudah terjadi gitu ya. Misal masalah waris ya. Masalah waris ini kita mau ada ijab kabul atau tidak ya otomatis gitu ya. Ahli waris itu akan mendapatkan ini, atau misalnya hibah pemberian ini jadi masalah. Hibah pemberian, saya memberikan Anda ini, apakah harus ada persetujuan saya terima ataukah tidak? Ini tentu berbeda dengan seperti kita jual beli. Allahu alam, kalau terkait masalah hutang ini setahu saya tidak mesti harus gitu. Tapi selama orang yang berhutang itu belum tahu kalau dia sudah harta ini sudah diikhlaskan, tentu dia berkewajiban tetap ya punya azam untuk mengembalikan begitu ya. Toh nanti misalnya pas waktu mengembalikan, oh ternyata sudah diikhlaskan ya.
ya dia bisa mengucapkan terima kasih, sudah diikhlaskan dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Allah alam. Ya, mungkin ada lagi, Ustadz Oh, masih Ustadz, bisa? Ya, mau silakan. mau Tidak apa-apa. ini bertanya Ustadz yang tadi itu, berarti ketika seorang itu sudah meniatkan dia bersedekah, tapi dia cuma niat dalam hati gitu, Ustadz, itu berarti dia terhitung sudah mengikhlaskan berarti Ustadz. Maksudnya ketika orang membayar itu berarti dia terhitung mengambil apa yang sudah dia beri gitu ya Ustadz ya. Bagaimana ketika Jadi dia membayar? maksudnya gini, pertanyaan dari Teh Ima tadi Ustadz, kan dia udah meniatkan gitu, tapi niatnya itu dalam hati aja gitu Ustadz. Jadi dia oh saya ikhlaskan aja gitu, tapi dia nggak ngomong sama orang yang dia hutangi gitu Ustadz. Nah, suatu ketika dia bayar, orang yang dia hutangin itu membayar, apakah itu sudah termasuk dia mengambil kembali apa yang sudah dia beri gitu Ustadz? Atau karena cuma niat dalam hati ya udah diambil aja atau gimana Ustadz? Iya. Ya, kalau para ulama detail sekali ya menilai niat itu ya. Ada cuma sekedar apa namanya gagasan atau sekedar keinginan, ada sampai niat. Nah ini detail sekali ya masalah ini. Karena niat itu bagian dari amalul qulub ya, bagian dari pekerjaan hati ya, amal hati. Nah di sini Allah alam ya, Allah alam. Kalau saya sendiri ya daripada jatuh kepada terprosok kepada sesuatu yang dilarang, kan ini jadinya subhat bagi kita ya. Saya sudah ikhlaskan tapi kok diambil lagi, jadi subhat, remang-remang ini halal apa tidak, halal apa tidak. Maka ada satu prinsip hadis yang lain, mungkin di hadis arba'in juga ada, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat, umur mustabihatnya. Yang halal itu jelas, ini haram, ini halal, yang ini haram. Nah ini bagian remang-remang ini bagaimana kita menyikapi. Maka menyikapinya adalah seperti yang digambarkan di hadis itu, kita menghindari gitu, supaya tidak terjatuh kepada yang haram. Karena ini ibarat kita main-main di pinggir jurang gitu ya, walaupun belum terperosok jatuh tapi dikhawatirkan jatuh. Maka dalam menyikapi seperti ini ya sudahlah gitu. Kalau sudah diikhlaskan, kalaupun sudah diniatkan ya sudah gitu. Cuman kadang-kadang memang godaan ya, harta itu memang manis gitu ya, godaan. Ketika datang godaan itu berat untuk melepas. Padahal dulu mengatakannya itu karena putus asa gitu, enggak dibayar bareng. Maka di sini kita juga harus menata hati ya. Kita harus menata hati ketika kita membantu saudara kita, yaitu betul-betul karena Allah, karena lillah. Kalaupun dikembalikan alhamdulillah, kalaupun tidak dia kesulitan gak mampu bayar ya Allah menyuruh untuk fanadhiratun ila maisarah. Tapi kalau kenyataannya orang yang kita bantu itu ternyata memang orangnya bandel gitu ya, artinya sudah mampu bayar kok tidak membayar, itu pun Allah mengecam ya orang seperti ini dengan menyebutkan, Rasulullah menyebutkan layu al-wajidi dzulmun yahillu irduhu wa uqubatuh. Orang yang mampu membayar hutang tapi dia mungkir ya, tidak mau bayar, maka itu adalah sebuah kedzaliman. Yang halal irduhu wa uqubatuh. Irduhu itu halal dimaki-maki itu bahasanya ya. Halal dimaki-maki, halal diikop, halal untuk dikenai sanksi gitu ya. Halal untuk diajukan ke pengadilan gitu. Dia sudah berutang begini. Tapi kalau memang orangnya tidak mampu bayar, maka kita ikhlaskan. Itu perintah Allah semacam itu. Maka dalam kasus semacam tadi yang dicontohkan, ada ditanyakan, itu menurut saya ya hati-hati gitu. Jangan sampai kita masuk kepada larangan Rasul memakan harta yang sudah kita infakkan kembali. Ya sudahlah gitu, kalau sudah diikhlaskan. Makanya di sini kita juga perlu hati-hati dalam apa namanya, dalam berkata ya, walaupun itu di benak kita, di hati kita. Ya, kalau apakah hanya sekedar angan-angan ataukah itu sudah azam, sudah keinginan yang kuat. Nah, itu perlu dibedakan juga. Allah. Ya Ustadz, boleh ini nggak Ustadz, dari kasus ini misalkan ya, ternyata kenyataannya pada waktu pengembalian uang itu kita memang lagi butuh uang gitu. Emang manusiawi ya, kan ada yang mengatakan ya udah itu sedekah buat diri kita sendiri gitu ya. Cuman tadi ketika Ustadz bilang harus benar-benar disedekahkan, wah berat juga ternyata gitu. Kalau misalkan piutang kita itu besar gitu ya, yang merupakan modal usaha atau misalkan tabungan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun gitu. Nah, apakah
benar gitu yang dikatakan. Ya udah kalau misalkan kita butuh uang itu walaupun misalkan sudah diniatkan sedekah karena kita termasuk di posisi orang yang butuh uang gitu, ya nggak apa-apa diambil gitu. Itu gimana Ustadz? Apa benar-benar walaupun sebesar apapun gitu itu ya udah harus ikhlas gitu. Itu gimana Ustadz? Ya, makanya tadi saya singgung masalah menata hati ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara putus asa itu bicara sesuatu yang mungkin menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Ya kan masalah hutang. Kita udah menghutangi orang banyak gitu. Misalnya nilainya ini besar, bagi saya besar. Dan sebenarnya tidak masalah ya seseorang itu menyesal atau menyesal dengan perbuatannya sendiri kemudian mengambil lagi mungkin karena butuh ya, secara umum seperti itu. Maka tapi kita perlu hati-hati dalam hal ini supaya kita tidak termasuk kepada ancaman tadi. Jadi kalaupun mungkin ya tidak dibayar-bayar lama, ya sudahlah kita sabar saja. Kita kalaupun ini ya kita memakai bahasa kalau gitu ya, kalau dikembalikan alhamdulillah, kalau tidak dikembalikan ya sudahlah lillahi taala. Saya kira seperti itu lebih baik gitu daripada udah tak sedekahkan tapi ternyata masih butuh gitu kan. Ini kan apa namanya, artinya kita belum bisa apa ya, mengontrol gitu ya, mengontrol sesuatu yang ternyata ke depan kita sesali sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi dari awal kita berhati-hati menjaga lisan kita gitu, menjaga niat kita. Seperti itu. Allah alam. Baik, syukran Ustadz. Ya, cukup ya kayaknya teman-teman ya, kasihan Ustadznya. Nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan mungkin bisa dijapri ke Mbak Yaya. Bentar. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya, Masya